lagi nih sama kakak Angel, Kakak Ebo di Kingkit si terima kasih. Semangat-semangat nih adik-adik di rumah. Kakak undang yuk semuanya untuk bangkit berdiri. Berdiri. Kemana? Berdiri. Udah diri nih, udah diri. Biar semangat ya Kak ya. Semangat. Oke adik-adik yang di rumah, kalau misalnya kakak tanya apa kabar, adik-adik yang di rumah jawabnya apa nih Kak? Dahsyat luar biasa. Yes. Bisa ya? Bisa Kak. Ayo. Oke, kita mulai. Apa kabar? Dahsyat luar biasa. Yes. Sekali lagi nih Kak, lebih semangat ya, lebih semangat. Oke. Apa kabar adik-adik? Dahsyat luar biasa. Yes. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yuk adik-adik yang di rumah, kita mau menari buat Tuhan Yesus. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Lagi yuk. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Mana tariannya? Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Lebih lagi. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Siap-siap ya adik-adik ya. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Palanya ya, palaku ke depan, palaku ke belakang, palaku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Sekarang pundaknya, pundakku ke depan, pundakku ke belakang, pundakku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan. Sekarang perutnya mana perutnya? Perutku ke depan, perutku ke belakang, perutku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Bersama-sama. Sekali lagi. Bersama-sama. Thank you Lah. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Pagi hari ini kami datang untuk menyembah-Mu Tuhan. Mari tutup mata kita adik-adik. Kita bersyukur hari ini Roh Kudus dicurahkan untuk kita semua. Untuk menghibur setiap kita. Untuk membuat kita kembali kepada Tuhan Yesus. Untuk berdoa kepada Tuhan Yesus. Mari dengan sungguh-sungguh katakan, terima kasih Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu.
bersyukur kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih buat anugerah-Mu, atas anugerah-Mu. Semalam telah ku memuji, kami bersyukur memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Lebih lagi kita puji Tuhan, katakan sungguh-sungguh ku memuji, kami bersyukur, kami muliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Mari bersyukur pada Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Kami bersyukur. Roh Kudus, jamahlah kami. Roh kami mau memuji-Mu lebih lagi Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Kami mau sembah-Mu lebih lagi Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari buka hati kita. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Mari angkat tangan kita adik-adik. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Lebih lagi, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Yes Lord, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kami bersyukur Tuhan, hari ini Kau curahkan Roh Kudus-Mu untuk menjamah setiap kami anak-anak-Mu. Jamah kami Tuhan, supaya kami bisa bersyukur kepada Tuhan Yesus, supaya kami bisa menyenangkan hati Tuhan Yesus. Roh Kudus, kami perlu Engkau untuk dapat mendengar dan mengerti firman-Mu, untuk bisa berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Biar Tuhan yang jamah hati kami Bapa, menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang taat, anak-anak yang dengar-dengaran, anak-anak yang taat kepada Tuhan Yesus, yang takut akan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biar Tuhan yang memberkati setiap kami Bapa, supaya kami mengerti kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Hai adik-adik,
Wah, adik-adik yang di rumah udah semangat ya, udah siap untuk dengar firman Tuhan. Luar biasa nih. Nah adik-adik, hari ini Kakek Angel mau cerita sesuatu hal yang luar biasa. Tapi Kakek Angel mau nanya dulu nih adik-adik. Siapa adik-adik yang di rumah kalau misalnya punya janji suka menepatinya? Siapa? Siapa? Wah, semuanya suka menepati janjinya ya. Hebat sekali adik-adik. Wah, jempol nih buat adik-adik. Nah, hari ini Kakak Angel mau cerita bahwa ada seseorang yang luar biasa sekali, dahsyat, yaitu Tuhan Yesus. Kenapa? Karena ia menepati janjinya untuk memberikan Roh Kudus kepada kita semua. Luar biasa ya adik-adik. Luar biasa. Wah, Roh Kudus. Adik-adik di rumah pasti bingung kan? Kenapa ya kok Tuhan memberikan Roh Kudus? Untuk apa ya? Kok harus Roh Kudus? Nah kalau gitu adik-adik harus duduk manis di rumah. Pastikan duduk senyaman mungkin sampai adik-adik bisa dengar firman Tuhan dengan sukacita. Siap? Coba 2 jempolnya dulu mana? Wih pintar. Oke. Kalau gitu kakak siap cerita nih. Jadi adik-adik, Tuhan Yesus itu tahu sekali segalanya apa yang terjadi. Bahkan dia tahu kalau dia akan mengalami seperti ini adik-adik. Ada yang tahu nggak ini gambar apa? Nah, betul sekali. Ini adalah gambar kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Bulan lalu kita sudah memperingati hari kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Untuk apa adik-adik? Betul, Tuhan Yesus mati untuk menebus dosa kita semua. Menebus dosa kakak, menebus dosa adik-adik, dan menebus dosa-dosa kita semua. Lalu apalagi nih yang terjadi adik-adik? Setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib, apa yang terjadi? Nah ini dia gambar yang kedua, lihat deh adik-adik. Wah, Tuhan Yesus sudah bangkit. Pada hari yang keberapa nih adik-adik, inget gak yang di rumah? Betul sekali, hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit. Lalu setelah Tuhan Yesus bangkit, apa yang terjadi ya? Tuhan Yesus itu tahu loh adik-adik, bahwa dia tidak selamanya di bumi ini. Tuhan Yesus juga tahu bahwa dia tidak selamanya juga akan bersama-sama dengan muridnya. Kenapa adik-adik? Karena setelah Tuhan Yesus bangkit, 40 hari kemudian apa? Tuhan Yesus? Betul, Tuhan Yesus naik. Kemana? Ke surga. Wah, kita lihat nih di gambar ini nih. Lihat, Tuhan Yesus terangkat ke surga ya. Disaksikan oleh semua murid-muridnya. Luar biasa sekali. Wah, Tuhan Yesus meninggalkan murid-muridnya dong ya saat itu. Iya. Nah adik-adik kakak mau tanya, kira-kira Tuhan Yesus itu meninggalkan murid-muridnya selamanya atau enggak nih? Selamanya atau enggak? Tenang adik-adik, tenang. Kakak mau kasih tahu sesuatu hal yang sangat penting adik-adik. Jadi sebelum Tuhan Yesus mati di kayu salib, sebelum Tuhan Yesus bangkit pada hari ketiga, dan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia pernah menyampaikan satu hal yang sangat penting. Ini juga yang harus adik-adik dengar lah. Nah, coba pasang telinganya, kakak mau nyampain. Wah, pasang telinganya. Coba buka dua-dua telinganya, kakak mau bisikin ya. Adik-adik, Tuhan Yesus menyampaikan satu hal yang penting, bahwa Tuhan Yesus menjanjikan seorang penghibur. Adik-adik di rumah denger gak? Kakak ulangin sekali lagi, bahwa Tuhan Yesus menjanjikan seorang penghibur. Dengar gak adik-adik di rumah? Coba apa? Betul sekali, Tuhan Yesus menjanjikan seorang penghibur. Siapa ya seorang penghibur itu? Betul, Roh Kudus. Adik-adik pinter ya di rumah, luar biasa. Wah, dahsyat nih semuanya. Jadi adik-adik, Tuhan Yesuslah pemberi Roh Kudus itu. Terus untuk apa ya Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus? Untuk apa ya? Kenapa ya? Nah, makanya itu adik-adik,
Kakak mau bacain satu ayat firman nih buat adik-adik semua. Kakak bacain di Yohanes 14 ayat 26. Adik-adik di rumah juga boleh ikut baca ya sama kakak. Oke, Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Wow, dahsyat sekali ya firman Tuhan. Wah, luar biasa. Adik-adik, ternyata Roh Kudus itu diutus Tuhan Yesus. Itu bukan hanya menolong murid-muridnya, bukan hanya menolong adik-adik, bukan hanya menolong kakak, tetapi nih adik-adik, tadi dikatakan firman Tuhan, Tuhan Yesus diutus, Tuhan Yesus, Roh Kudus diutus Tuhan Yesus itu untuk apa? Mengajarkan. Wah, lihat tuh tulisannya, mengajarkan. Terus apa lagi? Mengingatkan. Wah, dahsyat ya Tuhan Yesus itu. Tuhan Yesus keren ya, baik sekali. Dia memberikan Roh Kudus kepada kita supaya apa? Supaya adik-adik gak sendirian lagi, supaya adik-adik juga gak merasa sedih lagi. Luar biasa ya adik-adik ya, Tuhan Yesus baik. Nah adik-adik, tadi kan dikatakan firman Tuhan, Roh Kudus mengingatkan dan mengajarkan. Mengingatkan dari apa ya? Misalnya nih adik-adik kayak gini. Aduh, Ma, Pa, aku kesel. Hari ini seharian di rumah gara-gara virus corona, seharian di rumah. Aku gak punya mainan. Aku ambil mainan adikku aja lah. Adik-adik, kakak mau tanya, kalau kita ngambil mainan yang bukan milik kita, itu baik apa salah? Salah. Dan tahu gak adik-adik, nanti Roh Kudus akan mengingatkan di hati kita bahwa itu salah adik-adik. Terus apalagi mengajarkan dari apa ya? Roh Kudus kan tadi dikatakan mengajarkan. Misalnya nih adik-adik, Mah, Pah, aku nggak bisa doa, aku nggak bisa berdoa, aku nggak pandai doa, aku nggak bisa ngomong. Adik-adik tenang, ada Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus yang akan mengajarkan adik-adik untuk berdoa. Terus apa lagi? Mapa, aku gak bisa baca firman Tuhan. Firman Tuhan sulit sekali untuk dimengerti. Aku gak ngerti. Nah, adik-adik pernah gak kayak gitu di rumah? Kalau adik-adik pernah seperti itu, adik-adik tinggal berdoa sama Tuhan, minta supaya Roh Kudus memberi pengertian kepada adik-adik, dan pasti Roh Kudus akan menolong adik-adik ketika membaca firman Tuhan. Luar biasa ya. Wah, sebenarnya banyak sekali nih adik-adik pekerjaan Roh Kudus. Tapi kakak mau menyampaikan satu hal yang penting adik-adik. Satu hal yang penting adik-adik. Ya, apa ya? Ya, jadi adik-adik, Roh Kudus itu juga menolong kita semua. Menolong kakak, menolong adik-adik. Menolong untuk apa? Untuk menyadarkan kita semua dari kesalahan, dari hal yang tidak baik. Kayak seperti tadi, mengambil barang orang. Terus apa lagi? Tidak taat kepada orang tua, melawan orang tua. Terus apa lagi? Menyadarkan kita dari apa? Gak mau mengampuni. Nah, Roh Kudus akan mengingatkan kita adik-adik. Kenapa? Karena Roh Kudus ingin sekali setiap adik-adik di rumah taat melakukan firman Tuhan. Roh Kudus juga ingin sekali setiap adik-adik taat dan mendengar firman Tuhan. Dan Roh Kudus juga akan menolong adik-adik. Roh Kudus juga yang akan memberikan kemampuan ke adik-adik ketika adik-adik tidak bisa berdoa, ketika adik-adik tidak bisa belajar. Wah, luar biasa ya adik-adik ya. Luar biasa Roh Kudus itu. Nah adik-adik, kalau misalnya adik-adik, Mah, aduh sulit, tapi kan aku gak bisa mengampuni. Sulit, aku gak bisa mengasihi adik aku gak bisa mengasihi sahabat aku. Dia sudah jahat sama aku gak bisa sayang sama mereka. Aku gak bisa ngerjain ini, aku gak bisa berdoa, aku gak bisa baca firman. Sulit sekali. Hah?
Adik-adik pernah gak mengalami seperti itu? Kalau adik-adik pernah mengalami hal seperti itu, adik-adik tinggal berdoa sama Tuhan, ngomong sama Roh Kudus, minta supaya Roh Kudus memberikan kemampuan kepada adik-adik. Pasti adik-adik, Roh Kudus akan memampukan adik-adik untuk menolong. Roh Kudus juga akan memampukan adik-adik untuk mengasihi. Roh Kudus juga akan memampukan adik-adik untuk mengampuni. Luar biasa. Roh Kudus juga akan memampukan adik untuk bisa belajar. Nih adik-adik, kakak punya cerita adik-adik. Waktu kecil, kakak juga dulu pernah kecil. Waktu kecil itu kakak suka bermain sampai lupa waktu. Waduh, sampai lupa waktu. Akhirnya kakak berantem sama mama kakak karena diomelin. Angel main terus. Akhirnya kakak sama orang tua kakak berantem. Adik-adik, kakak mau nanya, itu perbuatan baik apa salah? Salah. Wah, tapi kakak bersyukur sekali Roh Kudus menghibur kakak. Roh Kudus mengingatkan kakak bahwa itu perbuatan salah. Kita gak boleh ngelawan orang tua, kita gak boleh berantem sama orang tua, itu salah. Lalu Roh Kudus bilang sama kakak supaya kakak minta maaf sama orang tua. Tapi kakak hanya diem aja, hanya diem. Kenapa adik-adik? Karena sulit sekali rasanya. Tapi saat itu kakak berdoa kepada Tuhan, Roh Kudus tolong berikan aku keberanian supaya aku bisa minta maaf kepada orang tuaku. Dalam nama Yesus, amin. Setelah kakak berdoa adik-adik, apa yang terjadi? Kakak jadi diberi keberanian adik-adik. Kakak jadi bisa dimampukan untuk minta maaf sama orang tua. Nah itu semua karena Roh Kudus adik-adik. Jadi kalau Roh Kudus menolong kakak, adik-adik juga pasti ditolong Roh Kudus ya. Jadi kalau adik-adik mengalami hal yang sulit, adik-adik tinggal ngomong sama Roh Kudus, minta sama Roh Kudus untuk menolong adik-adik apapun, kapanpun dan dimanapun, karena Roh Kudus bersedia dan mau mendengarkan adik-adik. Luar biasa ya, Tuhan Yesus dahsyat ya. Betul sekali. Jadi siapa pemberi Roh Kudus itu? Tuhan Yesus. Jadi adik-adik gak perlu sedih lagi, gak perlu merasa sendiri lagi, karena ada Roh Kudus yang menghibur, karena ada Roh Kudus yang menolong, Roh Kudus yang mengajarkan, Roh Kudus juga yang mengingatkan banyak hal. Roh Kudus gak jauh kok adik-adik. Kakak mau kasih tahu kalau Roh Kudus itu tinggalnya di mana. Roh Kudus itu tinggalnya di setiap hati anak-anak yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Roh Kudus itu tinggal di setiap hati anak-anak yang sayang sama Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, siapa yang sayang Tuhan Yesus, siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, ada Roh Kudus di dalam hatinya. Wah, kakak percaya nih, adik-adik yang di rumah semua sayang-sayang sama Tuhan Yesus. Adik-adik yang di rumah percaya sama Tuhan Yesus. Luar biasa ya, ada Roh Kudus di setiap hati adik-adik semua. Wah, semua adik-adik diberkati ya. Tuhan Yesus baik memberikan Roh Kudus kepada kita. Jadi kita gak usah sedih lagi. Jadi kita gak usah merasa sendiri lagi karena ada Roh Kudus. Oke, hari ini kakak ajak yuk kita semuanya berdoa. Adik-adik yang di rumah kita berdoa yuk. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus kepada kita. Yuk, adik-adik yang di rumah lipat tangannya, tutup matanya. Kakak mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau memberikan Roh Kudus-Mu kepada setiap adik-adik. Tuhan, ini hati kami, Bapa. Biarlah Roh Kudus Engkau semakin memimpin kami, supaya kami semakin taat untuk melakukan firman-Mu, supaya kami semakin taat untuk mendengar, membaca firman-Mu, untuk kami semakin taat kepada orang tua. Tuhan, terima kasih sekali lagi untuk Roh-Mu Bapa yang Kau berikan kepada kami. Ini adalah hadiah yang terbaik, hadiah yang terbesar yang kami terima.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Wah, luar biasa ya, adik-adik di rumah pasti diberkati Tuhan nih. Wah, ada Roh Kudus, semuanya sukacitanya melimpah. Oke adik-adik, tetap kakak kasih tahu kalau misalnya adik-adik mau main keluar tetap harus pakai masker. Nanti kalau pulang ke rumah jangan lupa cuci tangannya, pakai disinfektan ya adik-adik semua ya. Ingat, sampai ketemu minggu depan, jangan lupa ibadah ya minggu depan ya. Dadah adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.